3, 2, 1, silakan. Oke. Oke. Oke, tunggu. Oke. Bla. Halo sahabat Ostomed, sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang ostomed hebat. Beliau adalah survivor cancer rektum yang juga seorang penyandang stoma. Stoma itu adalah perlubangan sementara atau permanen di dinding abdomen perut pada waktu prosedur pembedahan yang fungsinya untuk pembuangan feses, air besar ataupun air kecil. Supaya lebih jelasnya, kita lihat yuk keseharian Bapak hebat satu ini. Bagaimana sih kesehariannya beliau ini? Yuk ikuti. Ahmad Badri, usia 46 tahun. Beliau adalah penyintas kanker rektum dengan kolostomi permanen. Meski begitu, beliau masih aktif bekerja dan memiliki usaha lain, yaitu membuat ice gel pack. Ide ini diawali dari keadaannya yang mendesak untuk hidup lebih mandiri. Sebelumnya beliau didiagnosa oleh dokter terdapat tumor di usus. Segala macam pengobatan ditempuh dan akhirnya beliau dapat kembali bekerja di kantor, memproduksi ice gel pack, beribadah dan melakukan aktivitas seksual. Sampai saat ini, semua aktivitas bisa dilakukan tanpa ada masalah apapun dengan stomanya. Baginya, stoma bisa membawa berkah. Mari tunjukkan pada dunia apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita derita. Salam sehat. Koin, kita ada dan kita peduli. Halo Pak Badri. Halo juga Pak Dedi. Ini Pak Badri atau juga biasa dipanggil Bapak AB. Iya betul. Oke. Jadi kita lihat di footage yang tadi, materi video tadi, dilihat Pak Badri itu penyandang stoma. Itu sejak kapan, Pak? Saya mulai operasi pemasangan stoma itu pada tahun 2013 bulan Juni. Oke. Itu karena apa, Pak ya? Saya kebetulan didiagnosa kanker rektum. Apa yang Bapak rasakan sehingga Bapak bisa seperti itu? Awalnya saya tuh BAB keluar darah terus menerus gitu. Jadi perut tuh melilit, sakit, terus BAB darah. Nah disangka wasir kan, ternyata bukan wasir. Setelah di kolonoskopi, akhirnya ketahuan di situ ada massa di usus besar. Jadi 5 cm dari anus. Oke. Terus akhirnya dibuatkan kantong stoma. Jadi harus dioperasi, dipotong ususnya. Ya itu jalan satu-satunya menurut dokter itu memang harus dipotong. Kalau enggak, ya nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Gini, kenapa kok ketika setelah dipotong nggak bisa disambung lagi, Pak? Nah, menurut dokter yang menangani saya dulu karena kankernya itu 5 cm dari anus. Oke. Nah, jadi kalau misalkan dipaksakan disambung, nah itu akan bermasalah ke depannya. Soalnya terlalu sedikit sambungnya. Oke. Nah, takut ada masalah di rektumnya, jadi sama anus-anusnya dibuang. Oke. Anus dibuang, ditutup, nah pasang stoma. Jadi saya pakai stoma permanen. Oh, jadi usus yang di perut Pak Iya. AB itu permanen. Permanen udah nggak bisa Itu disambung. fungsinya adalah untuk pembuangan feses. Iya. Jadi kalau pupuk dari perut lah ya. Perut, dari Oke. Berasa nggak sih Pak kalau misalnya mau BAB gitu? Nah, kalau sekarang kan saya udah 8 tahun nih, mungkin udah di tingkat kesembuhannya mungkin udah Oke. ini. Ada berasa Pak, mules gitu. Kita mules nih, cuman nggak bisa nahan. Kalau seperti kita ada anus, Iya. kalau ada anus, walaupun mules kita ngobrol sama orang, Ada ototnya ya, soalnya ada kita otot. bisa Kalau ini enggak. Nah jadi kalau mules, nah nggak lama langsung keluar. tapi nggak bisa ditahan, Nggak pasti bisa harus keluar. ditahan. Nah itu makanya ada kantong tuh Makanya penampungan. butuh kantong stoma itu. Kantong stoma itu. Coba dong Pak ceritain awal-awal ketika pengalaman Bapak ketika waktu awal-awal didiagnosa kanker rektum. Sebelum ke rumah sakit, apa yang Bapak lakukan? Ya awalnya pertama kita pas didiagnosa kanker kan stres juga, apalagi langsung Bapak harus dioperasi nih, harus pakai kantong seumur hidup kan kita mikirnya waduh jauh banget. Wah kerja saya gimana, aktivitas saya gimana. Nah sih jadi mikirnya udah yang susah-susah.
Oke. Nah udah stres duluan gitu. Akhirnya bagaimana nih supaya jangan pakai kantong stoma? Iya, iya. Akhirnya saya berobat ke pengobatan alternatif. Alternatif. Iya, jadi saya Musik udah metal gitu ya enggak? iya. Jadi Oke. udah saya kemana-mana ada yang ngunjukin, oh di anu pengobatan bagus, saya datengin. Jadi itu saya pengobatan bagus, saya datengin. Pengobatan apa tuh? Nah, Yang dulu pernah Pak AB jalanin? saya tusuk jarum, udah pernah. Tusuk jarum, apa yang ditusuk? Ya ini anu saya, pantat saya. Ditusuk jarum? Iya, tusuk pakai peniti tuh. Aduh. Nah, tusuk peniti. Nah, terus juga pemindahan penyakit ke hewan. Oke. Nah, Jadi nah, maksudnya jadi penyakit Pak AB dipindahin ke hewan. Iya. Hewan apa waktu itu? Waktu itu ayam. Oke. Nah, udah saya udah 3 kali datang ke situ nggak ada perubahan. Akhirnya saya melakukan operasi gaib. Operasi gaib maksudnya? Jadi diambil, katanya memang dia udah tahu itu ada kanker, kankernya diambil. Nah dioperasiin juga pakai kuku di sini. Wah. Dibelek pakai kukunya Wah. Bapak itu. Operasi ya belum dari situ Tapi saya kebelek gitu. kebelek ada berdarah keluar Oke. biasa. Jadi ketarik. Ini juga anus berasa ketarik gitu. Oke. Udah berasa tapi ya mungkin belum dikasih jodoh kali ya, belum ada kesembuhan. Akhirnya BAB terus berjalan, keluar darah terus, HB-nya jadi 4, akhirnya drop, ya dilarikan ke IGD. IGD. Iya, lari. Ujung-ujungnya Dioperasi juga. operasi juga. Nah, ini untuk teman-teman ostomed atau mereka yang memang divonis kanker rektum dan harus menjalani operasi stoma, udahlah, nggak usah alternatif ini itu. Ujung-ujungnya Ya, dioperasi juga di rumah sakit. Jadi kita udah ngabisin banyak waktu, banyak biaya banyak juga. biaya, ujung-ujungnya harus ke rumah sakit juga. Iya. Padahal kalau awalnya dari awal itu mungkin udah pengobatan medis, mungkin Udah langsung. nggak separah ini diagnosanya ya. Iya, betul. Oke. Nah, pada waktu itu Pak AB dioperasi dan dibuatkan stoma. Jadi ususnya di perut nih. Iya. Apa yang Bapak rasakan pada saat itu? Wah, udah nggak bisa dibayangkan lah. Udah pokoknya udah stres ya, udah mau ya udahlah kayaknya hidup ini udah nggak berarti gitu. Karena Ya tadi BAB aja di sini. Nah, aktivitas juga bingung. Nah, terus juga kita mikirnya wah udahlah, udah akhiri aja hidup, kayaknya udah nggak berguna lagi gitu. Oke. Terus apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Ya pada saat itu sih ya kita intinya ya gimana ya? Putus asa lah ya? Ya putus asa lah, udah nggak bisa dibayangkan lah, udah Oke. bahkan udah nggak mau hidup lagi. Oke. Akhirnya bagaimana sampai akhirnya Pak AB bisa bertahan dan bisa survive? Malah saya lihat Pak AB ini kehidupannya tuh hebat gitu. Jadi tetap beraktivitas normal, malah di luar dari jauh, maksudnya melebihi orang normal itu. Usahanya bikin apa tadi, ice gel. Terus Pak AB juga masih tetap kerja di perusahaan yang sekarang ya, perusahaan perlengkapan bayi. Itu kan hebat gitu. Pak AB juga jualan beras ya, Iya. untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Bagaimana Pak AB bisa mencapai titik itu? Ya sebenarnya sih kalau yang hebat tuh bukan saya, orang-orang terdekat saya, pendamping saya, kayak macam istri, terus teman-teman ini. Jadi mereka itu nggak henti-hentinya mensupport saya. Ayo bangkit. Nah, mereka itu walaupun saya ngeluh begini, tetap mereka selalu memberikan dorongan. Ya, jadi tetap saya tuh harus bangkit. Nah, yang paling saya mengingat untuk bangkit, bahwa saya itu harus bangkit tuh, saya melihat anak saya. Anak saya itu waktu itu masih kecil-kecil gitu. Jadi ya saya itu harus, wah ini kalau saya berpikir begini terus gak ada selesainya, gitu, gak ada habis-habisnya. Jadi saya melihat anak saya butuh saya, gitu kan, masih butuh bimbingan saya, terus juga butuh biaya kan. Nah
ya akhirnya saya membuka diri. Nah, jadi saya terima saran-saran Dari dari orang-orang di orang-orang yang sekitar. di sekitar. Jadi awalnya saya nggak terima, bahkan kalau ada yang bilang juga, udah kamu nggak usah dipikirin begitu. Nah, saya bisa berbalik, kamu nggak bisa ngerasain penderitaan Iya, saya. iya, iya. Gimana kalau kamu itu jadi saya? Nah, awalnya saya begitu. Gitu. Jadi akhirnya pikiran itu saya kikis. Buang Gitu. jauh-jauh Ya. lah ya. Jadi keegoisan saya buang jauh-jauh. Ya, saya menerima apa yang disarankan Teman-teman orang terdekat, Ya. ya. Menjadi seorang survivor cancer aja itu ada sesuatu yang berat. Apalagi ditambah dengan menjadi seorang ostomed yang punya stoma atau usus untuk pembuangan feses di perut. Bagaimana Pak Abe bisa survive atau bertahan sehingga akhirnya bisa beraktivitas normal juga? Ya, saya berpikir kalau kita selalu berpikirnya tidak bisa, ya kita akan selalu tidak bisa terus. Iya, iya. Ya, saya berpikir saya bisa. Wah, stoma ini bukan akhir segalanya. Jadi jangan jadi alasan kita itu pakai stoma. Jadi intinya kita jangan kalah sama situasi gitu. Kalau situasi kita seperti ini, ya kita nikmati aja. Tetap bangkit Kita lah ya. bangkit ya. Kita Bangkit. jalani aja dengan ikhlas, kita terima apa adanya. Kalau kita sudah ikhlas menerima apa adanya, insya Allah semua itu pasti ada jalan. Ya, 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 ya. Ya. Dan saya dengar juga Pak Abe ini adalah salah satu pengurus Yayasan Koin, yaitu yayasan yang menaungi ostomed di seluruh Indonesia. Boleh cerita sedikit Pak tentang kegiatan Pak Abe di Yayasan Koin? Ya, kebetulan waktu itu Yayasan Koin itu masih grup WhatsApp ya. Jadi belum masih berbentuk yayasan. Jadi saya juga sebagai survivor kanker rektum atau yang memakai kantong stoma, saya berpikir, wah, penderitaan saya yang saya alami pasti mereka sama. Ya, Yang ya. di luaran yang memakai Iya, kantong. iya. Nah, di situ saya terpanggil hati nurani saya ingin berbagi pengalaman dari yang saya alami, yang saya sudah survive selama 8 tahun. Ya. Nah, di Koin ini, nah kebetulan saya ikut jadi pengurus gitu ya. Ya. Ikut inilah. Ya, kegiatan apa yang dijalankan oleh Yayasan Koin ini Pak? Yang pertama sih awal-awal sih memberikan kantong stoma gratis. Kenapa kok kantong stoma itu harus dibagikan gratis? Nah, yang pertama mungkin bagi yang mampu beli Pak, itu gampang bisa. Cuman kan kantong stoma itu juga harganya mahal Pak. Oh gitu. Jadi paling murah itu harganya 30 ribuan. Nah, bisa dipakai maksimal itu 7 hari. Bayangkan 30 ribu, 7 hari kita harus mengeluarkan uang 30 ribu. Itu kalau stoma kita normal Pak. Kayak saya stoma normal. Ada juga yang mendelep. Terus ada juga yang pokoknya kurang baik. Nah, sering bocor. Itu dalam seminggu itu bisa 3-4 kali, bahkan sampai 5 kali. 5 kali ganti dalam seminggu. Dalam seminggu kali 30 ribu itu kita udah paling murah anggapannya. Iya. Berarti lumayan juga ya? Iya. Oke, selain membagikan kantong stoma itu apa kegiatan lainnya dari Koin? Ya, kita kan ada grup WhatsApp-nya. Jadi bagi yang baru gabung gitu kan belum tahu apa-apa. Iya. Cara menghadapi stoma atau cara merawat stoma. Nah, di situ juga ada tergabung, ada perawat stomanya. Iya. Jadi kita bisa sharing tuh cara pemakaian kantong stoma yang cocok, terus cara mengatasi alergi gitu kan. Kadang-kadang kan kalau kelamaan yang gak cocok tuh kulit suka merah-merah tuh. Nah, itu udah satu beban lagi. Kalau misalkan udah bermasalah ya kulit stomanya di kulitnya itu kan alergi kan. Iya. Berarti pokoknya saling mengedukasi dan saling memotivasi lah ya di situ. Oke. Waktu itu Pak Abe ini waktu menjalani kemoterapi, sekarang masih kemoterapi? Saya sudah selesai sih. Saya sudah menjalankan
Kemo pertama radiasi saya 27 kali. Radiasi itu sinar ya? Sinar 27 kali dan kemoterapi 12 kali. Itu saya selesai pada tahun 2014. Nah, itu udah selesai itu. Udah selesai. Pengobatan. Kan kemoterapi dan radioterapi itu bukannya mahal, Pak? Ya memang sih mahal, Pak. Cuman kan kalau sekarang enak, Pak. Ada BPJS. Oh, ditanggung BPJS ya? Iya, kalau dulu Wah, saya aduh. waktu masih tahun 2013 belum ada BPJS, yang ngap juga. Cuma sekarang udah ditanggung BPJS, Udah berarti tanggung semua BPJS. pasien-pasien yang didiagnosa kanker atau segala macam bisa berobat ke rumah sakit Iya. menggunakan BPJS. Betul. Free itu ya? Free, itu. BPJS mantap. Iya. Luar biasa, saya juga sekarang pakai BPJS, Pak. Oke, Kontrolnya. kontrol. Masih Iya. tetap kontrol tapi ya? Ya, saya setahun sekali. Sekarang udah kita evaluasi setahun sekali. Pak Abe punya pengalaman unik atau lucu nggak selama menjadi ostomed selama ini? Saya ada sih. Waktu itu kan waktu awal-awal selesai kemo, udah beres tuh kemo. Iya. Nah, saya udah bisa beraktivitas ke kantor. Saya kan naik bis ya. Iya, iya. Bis ke kantor itu. Nah, pas pulangnya sih lancar gitu Iya, kan, iya, nggak ada masalah. Pas berangkatnya lancar, pas pulangnya mau makan kayaknya di jalanan kan, wah ntar lah di rumah gitu Iya, kan, iya. tanggung. Nah, sebenarnya kan harusnya makan aja di situ, makan Iya. apa aja yang ada. Nah, mungkin masuk angin atau gimana, Ah, jadi saya tuh buang angin terus, Pak. Oke. Jadi buang angin terus. Wah, itu kantong kayaknya mau meletus. Kembung ya, Kembung. karena Waktu itu saya belum pakai yang tupis, Oh, yang nggak ada oke. filternya itu. jadi karena kantongnya tertutup karena isinya angin semua, jadi kantongnya kayak balon ya. Iya, kayak balon. Kayak balon, mana udah di tengah tol, Pak. Waktu itu saya di tol, waduh mau turun ke tempat istirahat masih jauh kan. Jadi kelihatan gemuk dong perutnya ya. Ya, orang kan nggak tahu saya pakai jaket. Oh, oke, jaket. Waduh, saya udah stres. Ah, Udah stres. Waduh, gimana nih? Iya. Kan ke tempat istirahat jauh, Iya. ke peristirahatan kan. ah. Kalau ini kan saya bisa turun tuh, Iya, bisa iya. turun dulu ke toilet. Nah, saya ngeraba-raba di tas tuh, Pak. Mm-mm. Wah, ternyata ada klip kertas, Pak, Oke. yang besi itu. Iya, iya. Saya giniin, saya umpetin tuh yang AC dari atas mobil itu, Ah, ah. saya sentorin ke Ke kantong stomanya. ya. Saya raba gini, saya raba-raba takut kena stoma ya. Ah, Atas. Saya tusuk, Pak. Gini, Kantongnya. kantongnya Supaya bolong. supaya bolong. Supaya anginnya keluar. Iya, kan kalau ditusuk dari bawah kan takutnya ada Ya, isinya ada kan. tumpah Iya, ini saya atasnya. atasnya aja yang penting ini dah Iya, saya. iya. Wah, saya tusuk, saya angkat pelan-pelan, saya gitu. Wah, kan itu angin tuh Iya. ketiup tuh ke belakang. Jauh dong. Yang di belakang mabuk, Pak. Aduh, waduh udah ribut, Pak, tuh. Udah ada yang muntah. Siapa nih yang gendut? Iya, yang muntah-muntah. Saya bilang dalam hati saya, udahlah bagi-bagi penderitaan aja. Saya udah gini pura-pura tidur aja saya. Kan di jaket tuh. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. pengalaman yang Iya, iya. Nah, gini. Mungkin banyak teman-teman ostomed di luar sana yang mendengarkan ini. Kita punya contoh hidup seorang survivor cancer rectum dan juga penyandang stoma yang sekarang hidupnya itu super sekali gitu. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman di luar supaya mereka nggak menyerah gitu? Karena saya banyak melihat teman-teman di sana mungkin karena informasi yang kurang kepada mereka, akhirnya satu banyak yang takut untuk menjalani operasi stoma. Akhirnya ya dia menolak untuk dioperasi, kansernya menolak untuk diangkat gitu. Ya pasti kondisinya kita sama-sama tahu lah akan seperti apa. Kedua, ketika mereka sudah dioperasi dan menjadi seorang ostomed atau dipasangkan mempunyai stoma di perutnya, banyak yang drop down gitu. Karena ini mereka merasa ini adalah akhir dari hidup mereka. Mereka bersosialisasi malu, kemana-mana juga takut, jadinya cuma di rumah, di kamar, mengasihani diri, nggak beraktivitas. Nah, apa yang bisa Bapak sampaikan supaya teman-teman yang seperti itu, ayolah gitu. ya kalau bagi saya sih untuk teman-teman ostomed di mana aja ya. Yang pertama kita harus terima dulu
kondisi sekarang yang kita alami, kita pakai stomanya, kita terima aja dulu itu. Jangan kita merasa minder atau takut beraktivitas. Nah, kita jalani aja dengan seperti air mengalir gitu kan. Nah, dengan ikhlas, terus ada masukan dari pendamping. Nah, kita ikutin gitu. Nah, kita terima. Jadi keegoisan kita buang. Jadi stoma itu bukan akhir segalanya. Jadi justru stoma itu adalah satu kehidupan baru untuk seorang ostomed. Gitu. Jadi dengan kebiasaan baru, nah kita harus ikutin. Ya. Jadi kesulitan-kesulitan di situ memang pasti ada, tapi semua pasti ada jalan. Gitu. Ya, betul. Jadi jangan kita sudah begini, udah pasrah, udah ya wajar lah kalau awal-awal ya. Ya itu yang saya lakukan itu ikhlas saja pertama, Pak. Kan Bapak adalah seorang tadi sudah saya sebutkan juga, Bapak adalah seorang survivor cancer rectum dan juga seorang ostomed. Bapak pernah menjadi seorang yang sensitif atau emosian sih waktu di masa-masa ya pengobatan Bapak itu? Ya, itu sensitif sekali, Pak. Jadi senggol bacok lah ya? Iya, pokoknya udah saking, ya intinya pertama sih kita nggak nerima ya. Jadi stres, jadi kalau ada masalah sedikit, apalagi sama keluarga kan, nyuruh makan obat atau suruh mau ini. Nah, ya itu baliknya, ya kamu nggak ngerasain sih. Makan obat mulu. Iya, makan obat mulu tiap hari, emang nggak? Emang enak? Iya, gitu kan. Nah, di situ padahal kan kita kembali lagi, ibarat posisinya dibalik. Itu lebih berat sebenarnya jadi pendamping daripada penderita. Gitu. Karena harus menurut saya. Iya, karena harus ngikutin kemauan, emosi. Iya. Ya itu. Makanya ya kita harus saling mengerti lah. Iya. Gitu, saling merasakan bahwa jadi pendamping juga berat gitu. Jadi kita sebagai pasien juga harus tidak egois. Iya. Jadi bisa satu jalan, karena saya rasa goalnya sama, yaitu hidup bahagia. Iya, betul. Jadi bahagia nggak dari sisi pasien, Iya. tapi juga dari sisi keluarga atau teman-teman terdekat. Iya, betul. Bahagia juga kita belum nggak harus sempurna Iya, dalam keadaan sekarang kan. Oh, jadi walaupun kita sebagai ostomed juga kita bahagia bisa. Gitu. Bisa, iya. Iya, yang penting kita ya tadi Iya. terima apa adanya. Ya, Gitu. karena buktinya Iya. Pak Badri atau Pak Abe, walaupun dalam kondisi sebagai survivor cancer rectum, juga sebagai seorang ostomed, bisa kok hidup bahagia ya, dengan ikhlas dan menjalani kehidupan sehari-harinya ya tanpa mengeluh gitu ya. Kita jalani aja kehidupan secara normal, karena Iya. hidup itu tidak ada yang sempurna. Ada nggak yang mau Pak Abe sampaikan lagi ke teman-teman ostomed di luar sana? Untuk teman-teman ostomed semua, yang terutama yang lagi menjalankan terapi, Ya, ya, kemo atau radiasi. Nah itu jalani aja semua itu dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi jangan terpengaruh atau ada pengobatan apa yang lebih baik daripada medis gitu kan. Nah ini pengobatan teman-teman semua itu udah tepat, Udah gitu. benar lah ya. Udah betul. Jadi jangan kayak saya. Ya, Saya ya. sudah kesana kesini, akhirnya saya Ujung-ujungnya rumah sakit juga. Jadi ya fokus aja ke pengobatan medis, jalani terus. Apa aja risikonya ya kita. Nah, ngomongin resiko nih Pak, kan kalau kita kemo atau radiasi itu kan efeknya parah tuh Pak. Ya. Bisa gundul gitu, rontok semuanya. Nah, Pak Badri ngalamin nggak efek-efek kemo atau radiasi seperti itu? Saya sih kalau kebetulan kalau usus sih Pak rata-rata rontok sih Enggak enggak ya? begitu parah ya. Kalau rambut ya. Iya. Tapi kalau sinar tuh radiasi, bulu betis segala apa semua nih pada Rontok. Nah terus pada gosong. Gitu. Kulit hitam jadinya ya? Kulit hitam. Jadi jalan juga susah. Karena sakit. Ya kayak melepuh gitu. Telapak kaki. Itu
kemo, ya kalau itu efek-efek kemo kayak pecah-pecah gitu kan. Tangan gitu. Cuman dulu saya kebetulan nggak banyak nanya. Jalanin aja. Iya, jadi nggak mau nanya resikonya gitu. Iya. Kadang-kadang orang kan nanya, kalau kemo efeknya apa sih? Efeknya Kalau apa? saya mah suruh kemo, Udah, pokoknya kemo kemo ya, aja. ya udah jalanin aja. Nah nanti kalau udah ada efeknya baru, kok saya begini, kenapa ya? Nah nanti ada yang ngasih tahu. Oh, biasa itu Iya, juga. Karena iya. kalau kita sebelum kemo terus nanya, Ya, malah bikin takutnya iya, ya. iya, Wah, nanti tangannya pecah-pecah, kulitnya gosong. Aduh, jadinya malah takut kemo ya. iya. Tapi ya itu, memang saya rasa juga betul seperti yang Pak Badri bilang. Jalanin aja, karena apapun dalam hidup kita itu membutuhkan proses. Kita harus nikmati prosesnya. Sakit atau senang, proses itu harus kita jalani. Karena goalnya satu, yaitu adalah hidup sehat. Jadi kalau Betul. kita rela menjalani prosesnya yang sakit, kita bayangin hasilnya atau goalnya setahun atau 2 tahun kemudian kita bisa terbebas dari itu semua dan bisa hidup normal seperti Pak Badri. Oke, sahabat Ostomed, kita telah ngobrol banyak tentang kisah hidup Bapak Ahmad Badri. Mungkin teman-teman juga bisa termotivasi dan juga bisa kembali bersemangat untuk bisa hidup menjalani aktivitas seperti biasa. Untuk informasi-informasi yang lebih lengkapnya tentang Ostomed atau Yayasan Koin bisa dilihat di bawah ini atau di kolom komentar. Kita akan tulis di situ. Saksikan cerita-cerita yang memotivasi lainnya tentang Ostomed Indonesia. Next, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan cerita-cerita yang menginspirasi lainnya hanya di channel YouTube Yayasan Koin. Koin peduli. Koin peduli.